Mengapa manusia sudah mengeksplorasi luang angkasa tapi justru belum dilakukan untuk kedalaman lautan? Yang sangat sulit dari lautan adalah tekanan air. Mungkin terlihat sangat remeh, tapi memang itu permasalahan terbesar dari eksplorasi kedalaman lautan. Kita ambil contoh Palung Mariana. Berdasar perkiraan kedalamannya, bila manusia masuk ke dalam sana, tekanan air akan sangat kuat dan menekan seluruh tubuh. Makna seluruh tubuh artinya benar-benar semua bagian tubuh, termasuk lubang telinga, sela jari kaki tangan, ketiak, pinggang, leher, lutut, siku, dan lain-lain. Masing-masing akan tertimpa berat 50 jumbo jet. Perkiraan ukurannya setara pesawat di atas ini. Manusia sudah tidak mungkin masuk ke sana. Perlu dengan bantuan alat untuk masuk ke sana. Tapi tahun 2012 James Cameron pernah menjamah palung terdalam ini. Tentunya dengan alat. Dia terjun selama 2 jam lebih sebelum mencapai dasar laut. Tapi apakah berarti ini sudah cukup? Bukankah langkah ini bisa diteruskan untuk eksplorasi laut? Permasalahan lainnya muncul. Laut dan luar angkasa memang jauh lebih luas luar angkasa. Tapi di luar angkasa jarak pandangnya sangat luas dan jauh. Ini matahari yang jaraknya 151 juta kilometer. Ini dasar laut pada kedalaman tidak sampai 1 kilometer, hanya 800-an meter. Satu-satunya sumber cahaya hanya dari lampu. Cahaya matahari dalam kondisi sangat cerah bisa menembus hingga kedalaman 1000 meter. Tapi mata kita hanya mampu menangkap cahaya hingga kedalaman 200 meter. Selebihnya hanya berkas dan sisa gelombang cahayanya saja yang ada. Semakin dalam, maka air juga semakin padat. Semakin padat, semakin sulit ditembus oleh cahaya, termasuk juga cahaya lampu. Jarak pandang kamera maupun manusia pada kedalaman di atas 1 km sebatas puluhan meter dengan lampu. Beda cerita dengan di luar angkasa. Cahaya bisa merambat bebas dan jauh. Objek besar sejauh jutaan kilometer pun bisa terlihat. Di bawah laut, baik kamera maupun mata manusia menjadi buta. Hanya instrumen saja yang masih bisa bekerja, seperti sonar atau instrumen non-visual. Kalau urusannya seperti itu sih nggak harus ke bawah laut. Alat-alat dari permukaan atau drone juga bisa menangkap yang sama. Pemetaan bawah laut dengan sonar menghasilkan data seperti ini setelah diproses dan disimulasikan. Proses topografi bawah laut ada nama dan ilmunya, bathymetry. Tidak perlu terjun ke dasar laut. Itulah kenapa laut lebih sulit dieksplor. Selain urusan tekanan, jarak pandang juga jadi masalah. Tidak mungkin menerjunkan drone atau kapal selam setiap jarak 15 meter ke bawah laut. Mau sampai kapan selesainya? Jadi sejauh ini hanya pemantauan melalui instrumen saja yang bisa dilakukan. Nah, kalian jadi pada tahu kan kenapa kok 70% dari lautan itu belum dieksplorasi oleh manusia?